Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sukses selalu untuk Anda semua, saudaraku dimanapun berada. Masih bersama saya Kidi Wantoro, yang channel yang selalu membahas tentang mistik dan misteri. Kali ini saya sedang menikmati alam pedesaan sambil istirahat sebentar. Saya coba mengkaji sedikit wawasan tentang gendam, saudara. Gendam sendiri ini belakangan ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat kita, sebuah kejahatan yang sangat menakutkan karena kejahatan ini halus sekali ya. Kita mungkin sudah dengar beberapa kali kejadian atau cerita, jadi tiba-tiba bahkan banyak dari para TKW sendiri pulang dari bandara, saat di bandara terkena gendam dengan hilang semua harta bendanya, bahkan duit puluhan juta lenyap dalam seketika. Nah, gendam sendiri ini terbagi menjadi dua, saudaraku. Gendam yang memang menggunakan mantra atau gendam tradisional, dia bekerja sama dengan jin-jin tertentu, dan yang kedua gendam yang cara dasarnya menggunakan hipnosis sendiri. Hipnosis itu menggunakan kelengahan otak kita ya, dengan kelengahan otak kita. Nah, lalu bagaimana cara menanggulanginya supaya kita tidak terkena gendam ini sendiri? Padahal gendam ini sendiri makin banyak ya terjadi, bahkan bukan hanya di kota-kota besar, sudah masuk ke wilayah pedesaan-pedesaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara mencegahnya, kita pelajari dulu, kita harus tahu dulu cara kerja gendam tersebut. Biasanya para penggendam atau pelaku gendam itu dia menggunakan sesuatu yang parlente atau yang jika kita melihat, wah, jadi seperti menggunakan jas mewah, pakaian yang setil mewah, atau menggunakan kendaraan mobil yang jadi seolah-olah kita melihatnya protek di badan kita, meyakini bahwa ini dia tidak mungkin melakukan kejahatan. Jadi semacam semacam permainan dari pikiran. Coba misalnya pelaku gendam itu seorang seperti preman bertato, gondrong, wantingnya banyak, mungkin sebelum terkena gendam kita sendiri sudah lari ketakutan. Nah, hal-hal seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku gendam. Dia menggunakan, jadi sewaktu kita biasanya pelaku gendam itu mengincar orang-orang yang sendiri, dia tidak beramai-ramai karena nanti temannya bisa mengingatkan, karena itu menghilangkan kesadaran, beberapa detik kesadaran. Dan lebih banyak korban-korban gendam sendiri ini wanita, karena wanita dia lebih gampang terbuka bawah sadarnya. Nah, saudaraku, untuk mensiasati supaya kita tidak terkena gendam itu banyak berbagai cara. Salah satunya yang coba saya share dari versi muslim maupun non muslim. Kalau untuk muslim seperti biasa, sebelum Anda keluar rumah, bepergian kemanapun Anda keluar dari pintu rumah, Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu ayat kursi 1 kali, lalu doa perjalanan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Anda tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk yang non muslim juga ada cara aneh tapi lucu, tapi memang ini beberapa kali dibuktikan. Jadi menggunakan celana dalam artinya CD ya, kita gunakan CD secara terbalik. Jadi yang di dalam dipakai di luar. Nah, inti dari semua itu sebenarnya hanya teknik untuk meyakinkan kesadaran kita bahwa kita tidak akan bisa digendam. Jadi jika Anda sadar Anda tidak perlu menggunakan cara-cara tadi, cukup Anda
menggunakan kesadaran diri Anda dengan sebelum berangkat bepergian atau kemanapun, Anda coba tarik napas bentar, tarik yang panjang, lalu buang dengan panjang. Lakukan 3 kali saja dan rasakan energi murni yang ada di badan. Lalu yakinkan pada diri sendiri bahwa kekuatan Tuhan menyelimuti diriku dan Tuhan menyelamatkan aku dari kejahatan apapun. Aku tidak akan bisa digendam atau dihipnotis oleh siapapun. Nah, sebelum Anda bepergian kemanapun atau saat-saat genting Anda takut akan gendam, Anda bisa lakukan cara ketiga tadi. Itu untuk meminimalisir supaya kita tidak terkena gendam. Jadi intinya gendam itu ada yang menggunakan tepuk di pundak ya. Itu karena kenapa kita ditepuk di pundak rata-rata bisa terkena gendam, karena setelah kita ditepuk bagian pundak, kita merasa seolah-olah nyaman dengan tepukan itu, sehingga dengan nyaman itu kita merasa emosi kita dipancing, jadi seolah-olah kita merasa kasihan atau merasa seolah-olah pernah kenal lama. Nah, disitulah terbuka beberapa detik batin bawah sadar sehingga pelaku gendam melakukan seni berbicara dengan menggunakan daya tarik sehingga kita terpikat dan secara tidak sadar kita mengikuti kemauan pelaku gendam, seperti harus mengambil uang di ATM, menguras isi dompet dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sadar, cuma kita tidak ingin melakukan perlawanan karena kita merasa nyaman, kita menganggap mungkin dia kawan atau saudara. Nah, jadi pemanfaatan emosi juga yang dimanfaatkan oleh pelaku gendam tersebut. Nah, terima kasih saudaraku, sedikit tips yang saya bagikan tadi, semoga bermanfaat untuk Anda. Terus jaga diri Anda dimanapun berada, baik di rumah, di dalam perjalanan. Semoga Anda selalu dijauhi dari kejahatan-kejahatan gendam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.